Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Asep di channel YouTube Kiana Motor Speed. Sekarang saya lagi pegang seher atau piston. Ini mereknya Vim. Ukuran diameternya waktu saya beli di tukang dagangnya ini 70 mm. Nah, ini dulu sih udah pernah dipakai. Cuma waktu itu udah flat ya. Nah, sekarang ini saya papasin ke tukang bubut, minta dibikin dom kurang lebih 3 mm tinggi dom ini ya. Kesini tuh kurang lebih 3 mm. Ini tergolong ekstrim untuk merek Vim ini, dengan jenong setinggi ini, dengan ukuran sebesar ini 70 mili ya. Nih, nah ini nih, tuh kan mereknya Vim. Jadi ini mau sekalian saya eksperimen karena ini murah gitu ya. Jadi kalau misalkan kuat dengan dom 3 mili ini, nggak ada jebol, nggak ada meleleh, nggak ada apa-apa gitu. Kemungkinan kalau saya garap-garap lagi, ya kemungkinan saya pakai merek Vim lagi gitu. Karena kan gini ya lur, kebanyakan orang kalau pengen dom setinggi ini gitu ya, itu merek sehernya itu yang mahal-mahal lur, bukan yang murah meriah gitu. Kebanyakan malah pada pakai forging, karena katanya sih kalau kompresi setinggi ini, dom setinggi ini tuh kalau casting tuh jarang kuat gitu ya. Makanya saya penasaran juga, karena saya belum pernah mencoba ya, jadi saya mau coba. Walaupun orang-orang udah pada ini sih ya, saya lihat ya ada yang udah pakai katanya nggak kuat untuk kompresi tinggi, tapi ya saya mau nyoba gitu, apakah nanti saya pasang kuat atau enggaknya gitu kan ya lur. Makanya saya minta doanya aja dari dulur-dulur semua biar ini kuat, awet, aman, kenceng gitu ya lur. Irit BBM buset dah, permintaan yang sungguh sulit. Tapi ya gimana, namanya doa itu jangan tanggung-tanggung, harus semaksimal mungkin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Jadi kayak gitu ya lur. Nah, ini juga di sini untuk bloknya ini udah saya papasin ke tukang bubut juga. Untuk yang ini kurang lebih tadi saya mintain ke tukang bubut tuh 1 mili dipapas depannya. Kalau belakangnya ini 1 mili juga gitu. Karena ya kalau nggak dipapas, ini udah dipapas 3 mili, ya otomatis malah turun kompresinya gitu kan ya, kalau nggak dipapas. Makanya ini dipapas biar agak mendekati, kan nanti kan ada packing juga di bawah gitu. Terus ini kan pasti nanti di sini ada jarak ya, jarak clearance apa antara si bibir ini, atas ini ke sini, ke pinggir piston yang ini, itu kan harus ada jaraknya gitu. Tapi nanti nggak tahu pasti pasang jaraknya berapa mili gitu kan, belum dipasang ini soalnya baru tak bubut tadi siang gitu ya lur. Jadi mau nyoba soalnya ini kan di upgrade ulang ya noken asnya, jadi durasinya sama lipnya udah ekstriman lah ya. Untuk lipnya juga ekstrim gitu, tinggi banget. Kurang lebihnya untuk yang in itu lipnya noken as yang saya garap itu 9 mili lebih lip maksimalnya ya yang in. Kalau yang X itu 8 mili lebih lip maksimalnya. Jadi otomatis durasinya juga lebar. Nah, kalau durasi lebar pakai piston yang flat itu kompresinya menurut saya kurang kalau buat pengen kenceng. Tapi kalau buat harian mungkin udah cukup. Kalau buat harian udah cukup, cuma kalau buat pengen kenceng itu menurut saya kurang banget. Jadi ya mau tidak mau dah saya papasin ke tukang papas ini, jadi bikin dom 3 mili. Sama itunya dipapas juga blok boringnya ya, apa tuh ya, blok boring apa. Jadi kayak gitu. Sekaligus mau ngetes juga tuh si stang seher. Stang seher itu masih standar ya lur. Dan itu alhamdulillah udah saya coba pakai seher 68, pakai seher 70 yang waktu itu flat, udah saya gas kencang, alhamdulillah masih aman.
si stang sehernya. Nah sekarang di domain kayak gini kira-kira kuat apa kagaknya. Nah itu juga menjadi eksperimen, karena kebanyakan orang kalau udah main kompresi tinggi itu stang sehernya diganti ya lur. Jadi bukan pakai stang seher Satria FU lagi, jadi pakai stang biasanya ya pakai Scorpio atau stang Tiger atau GL gitu ya. Nah, di sini saya menggunakan stang standar. Jadi yang orang-orang takutin saya buat eksperimen aja gitu, biar saya tahu juga sih sebenarnya gitu kan. Karena saya ya belum pernah gitu jebol waktu ini masang-masang kayak gini. Waktu dulu pernah jebol itu nggak tahu ya, mungkin penyebabnya floating klep per klepnya, karena waktu itu kan masih per klep standar. Ini saya juga mau eksperimen pakai per klepnya yang merek Swedia gitu. Jadi Swedia itu agak lebih keras dari yang standar ya lur. Soalnya ini dulu waktu standar porting itu pas jebolnya itu pas putaran tinggi, jadi bukan pas baru nyala jebol tuh enggak. Jadi udah panas, mungkin muai apa gimana nggak tahu saya ya lur. Terus saya gas kenceng kan, mau masuk ke gigi 4 kayaknya itu jebol, putus si klepnya. Saya juga kurang tahu ya. Soalnya kalau nggak dibawa jalan mah gitu saya gas-gas sampai 13.000 RPM gitu ya. Walaupun nggak ada kan tulisan 13.000, tapi ya kurang lebih lah ya, kurang lebih ke 13.000, 12.000 RPM lebih lah. Itu aman, tapi pas udah dibawa jalan udah panas gitu. Putus klepnya, ya hancur semua jadinya, seher hancur, blockhead hancur, klep putus. Tapi alhamdulillah stang sehernya masih bisa dipakai nih, lur. Iya, nggak di balance lagi pokoknya, mah langsung pakai aja. Ya alhamdulillah, tapi nggak ada getar-getar. Masih enak lah gitu ya. Nah ini makanya saya mau uji coba malah pakai seher 70 mili yang udah dibikin dom lagi, dipapas jadi ada domnya gitu maksudnya ya, dipapas jadi ada domnya. Kan tadinya agak tebal ini ya, ini agak tebal yang dipapas ke bawah juga tipis, terus ini domnya 3 mili kurang lebihnya gitu. Mau eksperimen ini banyak nih. Ini kalau misalkan berhasil awet, kenceng dan aman dipakai, berarti ini eksperimen yang eksperimental lah gitu ya. Soalnya sehernya pakai yang murah, merek film, casting, sedangkan kompresinya tinggi, domnya tinggi, 3 mili kurang lebih, stang sehernya standar, terus per klepnya yang alhamdulillah murahan lah, per klep Swedia di bawah 100.000. Terus nokan asnya juga papasan sendiri ya, pakai mesin gerinda duduk, bukan pakai mesin-mesin yang bagus-bagus ya lur, manual tech gitu kan. Nah ini tuh eksperimennya banyak lur. Jadi produk-produk murah, produk-produk yang mungkin orang lain anggap itu pasti bejat gitu. Nah ini saya mau eksperimen. Kalau emang bejat ya berarti benar gitu kata orang, gak kuat gitu. Tapi kalau nggak bejat berarti alhamdulillah, berarti Allah itu mewujud apa ya, mengabulkan doa saya dan doa kalian gitu kan. Kayak gitu ya lur, kalau misalkan aman nggak jebol, karena ini eksperimen ekstrim. Makanya nantikan terus, jangan lupa like dan subscribe di video channel Kiana Motorsped. Kalau nonton ya usahain full ya, biar nggak salah paham gitu kan. Karena saya kan ngobrol kayak gini panjang lebar, kalau ditonton sedikit-sedikit takutnya salah paham, jadi harus dipulin lah gitu kalau bisa mah. Kayak gitu ya lur nontonnya. Banyak sih saya ngoprek-ngoprek tentang Satria FU ini, ya alhamdulillah sih sejauh ini masih aman. Jebol waktu itu doang, waktu standar potting itu pas mesin udah panas kayaknya jebol, pas putaran tinggi RPM tinggi itu jebol, itu sekali jebol ya lur. Nah setelahnya itu udah saya ganti pakai seher 68 ya alhamdulillah masih nggak sampai bejat motornya. Cuman waktu itu ngebul kayaknya sih udah habis ininya nih. Waktu itu saya beli bekas soalnya, jadi udah habis ya. Terus itunya di quarter lagi, beliin lagi seher 70 ya alhamdulillah geber-geber ya aman gitu kan. Nah ini sekarang saya mau upgrade lagi yang lebih ekstrim lagi gitu, mumpung sekalian udah dibuka. Waktu itu kan udah dibuka alhamdulillah aman ya, nggak ada yang bocor kompresinya. Nah ini mumpung sekalian udah dibongkar, kalau nggak di upgrade lagi tuh kayak kurang bumbunya lah gitu ya. Capek-capek bongkar pasang kalau kayak gitu lagi mah gitu kan.
Ini saya mau uji coba aja sekalian, moga aja aman ya lur. No kayak gini ya, sehernya lumayan tinggi ya, lumayan tinggi, sedangkan ini mereknya yang tergolong murah meriah. Hehehe, mantul lita. Jadi jangan lupa tonton terus, oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.